Jangan Iya. susah-susah. Oh enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya bisa mengunjungi Ibu Fiza yang ternyata murid ya, Murid. mantan murid ya, jadi Neng aja gitu ya, Neng Fiza gitu ya. Eh, TK ya, TK Iya. Al-Fikra ya, tapi nggak ketemu sama anak-anak TK-nya kan udah bubar. Udah bubar, udah pulang. Nanti ya, Next PI, ya. nah, Iya. PI selanjutnya. Iya, siap. Udah ketemu ya. Iya, biar tahu kondisinya Iya, seperti apa. gimana? Ya, Luar biasa ya. bisa nggak menguji kesabaran? Betul, itu kan berbeda ya dengan anak SMA yang sudah Oh iya, silakan duduk. iya. Kita mah harus Saya kalau ngajar TK kayaknya bawa tali rafia, kenapa? iketin di biji. Waduh, tadi kita ke profil dulu ya. Siap. Nama Fiza Fiza Fauzia. Fauzia. Oke. STK ya, TK Azikra. Kenapa dinamain Azikra? Awalnya itu dari nama anak yang sedang pesantren sekarang. Oh, Azikra, nama anak saya. Oh gitu. Iya, Radinka Nadira Zikra. Jadi artinya itu anak laki-laki yang selalu mengingat berzikir sama Allah. Gitu. Iya, alhamdulillah. Amin ya. Iya, Jadi iya. harapan orang tua. Guys, ini tuh bukan guru TK ya, kepala sekolah Masya Allah. Angga aksen yang sama. punya ya ini. Jadi jabatan kepala sekolah kan, Ya. ya, kepala sekolah. Masih muda udah jadi kepala sekolah. Makanya jadi guru TK. Punya sekolah sendiri. Ya, guru TK Jaya. ya. Jaya gitu ya. Ya. Jadi di pendampingan kali ini ya ada 4 Neng yang mau dibahas. Yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring. Yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat posisi diri dan rencana pengembangan diri. Ya. Nah, untuk posisi diri bingung nih ya karena udah jadi kepala sekolah pengawas kayaknya ya. Enggak Bu, jadi cita-citanya pengen kayak Ibu ya. Jadi narasumber jadi gitu. apalah gitu biar terus Narasumber dari berinovasi ya. mana ini? Biar terus berinovasi. Pasti ya gitu. nanti minimal berbagi praktik baik di sekolah. Iya. Terus nanti di bukan gugus apa ya namanya kalau TK, satu Sama kecamatan. satu gugus. Oh, gugus Iya. gitu. Nanti satu gugus dipanggil gugus lain, Iya. satu kabupaten. Udah Iya. jelas ini mah. Karena guru TK yang CGP baru dia, baru 2. Baru 2 ya. KBB ya baru 2 ya. Oke. Alhamdulillah ya. Ini mah direnungkan aja di rumah, direnungkan di rumah. Nanti pengembangan diri apa, misalnya tadi ingin menjadi narasumber di mana, tulis saja. Itu kan namanya pengembangan diri. Iya. Karena kan kalau yang lainnya kan pasti kepala sekolah, gitu Betul. ya. Nah, karena Karena Bu belum Fiza PNS ini, ya. Oh iya berarti Belum PNS. kompetensi ini pengen jadi PNS boleh ditulis. Tapi harus nggak tahu ke kota mana ya. Iya. KBB adain dong. Insya Allah ada ya tahun ini Iya, ya. amin. KBB adain dong, banyak banget TK dong. Gurunya masa belum PNS gitu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan. Kalau misalnya mau ditulis nggak apa-apa. Iya. Ditulis. Karena kan udah jadi kepala sekolah, nggak mungkin nulis kepala sekolah ya. Iya. Aku mau jadi kepala sekolah SD. Enggak. Nggak. Jadi Enggak. kayak ibu kita tercipta aja ya. Iya. Nah, jadi itu ya nanti ditagihnya di file 4. Ya, jadi disimpan aja. Kemudian ditulis. Nanti juga ada sedikit ditanya lah, gitu sedikit. Tapi nggak itu ditulis aja di rumah gitu ya. Bukan tugas ya. Iya. Amanah. Amanah yang harus dijalankan. Ya, amanah itu. Oke. Yang pertama proses yang sudah berjalan selama 1 bulan dan capaian selama 1 bulan yang dilakukan oleh Neng Fiza apa nih selama belajar dari selama TGP ini? Atau mau perasaan atau mau apa boleh? Mungkin perasaannya ya. Iya. Yang pertama itu Kakak kalang kabut ya. Oh, kenapa kalau kabut? Karena
susah membagi waktu antara kan Oh, iya. program di sekolah seperti apa, sedangkan saya harus memprogramkan bersama Betul. guru-guru yang lain. Karena kepala sekolah ya. Betul. Coba kalau guru biasa ya. Iya betul. Nggak usah ini ya. Kalau guru biasa mah ya apa? Nggak pusing ya. Nggak pusing. Kita kan harus Bagi dari waktu. PPDB bagi waktu. Kan berarti karena terbagi dengan Betul. manajemen sekolah ya. Sekolah, iya. Terus ada Terus lagi yang dikhawatirkannya itu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang luar biasa ya, Masya Allah. tiap ya iya iya. tiap saat kayak ditagih ya. Betul, Iya, tapi itu. kalau Bu Fiza ini saya lihat tugasnya keren loh. Kan Masya Allah. kan ini apa saya mantau juga, bukan mantau, ngomentarin, Yang tapi nggak menilai. enggak. Nggak menilai, kayak misalnya demonstrasi potensial ngapain, bikin video gitu ya, apa tentang apa, saya harus lihat terus komentar dari mulai diri sampai aksi nyata. Oh, Masya Allah. Ya. Ya. Tapi perasaan Aksi nyata kemarin udah ya. Udah. Maafnya belum ditonton. sama Nggak ini apa-apa. Yang penting sudah menyelesaikan. sudah menyelesaikan, pokoknya tenang gitu ya. Berarti apa ini ya membagi waktu, tapi ternyata Bisa, Oh, bisa ternyata. karena biasa dan terpaksa gitu Oh ya. iya, Iya. ternyata bisa karena biasa dan Biasa terpaksa ya. dan terpaksa. Ya karena kan kalau nggak dipaksain mah nggak akan Iya. terjadi ya. Iya. Dan ikut CGP ini, ya salah satunya ada dorongan gitu. Dorongan. Iya, dorongan. Ada dorongan dari mana nih? Ada dorongan dari diri bahwa diri itu harus berubah, jangan di zona nyaman saja. Karena Gitu. kalau sebagai kepala sekolah nggak ada yang mengarahkan ya, kecuali pengawas, Iya. terus Dan jarak ketua gitu ya. yayasan ya, ketua Jarak. yayasan suami sendiri. Ketua yayasan suami sendiri nurut kayaknya sama kepala sekolah. Betul. Jadi Iya, apa-apa iya. kepala sekolah aja lah, Iya, itu cuma ACC aja gitu. Jadi Iya. kalau tidak ada dalam diri kita untuk berubah ya mana ada gitu Bu. Iya, benar ya. Merubah gitu. Iya. Karena harus mengatur banyak orang ya. Hmm. Iya, betul. Terus dukungan ekosistem sekolah terhadap Bu Fiza. Ya, alhamdulillah ya Bu. Iya, bukan dari kepala sekolah ya, Iya. atau ketua yayasan ya. Iya. Oh, boleh dong, Justru dari ketua yayasan yayasan. itu penting ya, Penting, karena suami lahir batin ya. lahir gitu. batin ya. Dukungannya lahir batin. Jadi beliau yang selalu mengarahkan setiap tahunnya Iya. sekolah ini mau dibawa kemana, programnya apa, harus segera dipikirkan. Makanya ketua yayasan itu daftar lah, iya, Daftar gitu ya. daftar kalau ada program-program dari pemerintah itu Iya. daftar saja, apapun di belakangnya Iya. seperti apa, yang penting kita jalani aja dengan proses yang ada gitu. Betul. Semua program pemerintah ya. Iya. Semua program. Kalau dari rekan kerja, Rekan kerja alhamdulillah sangat mendukung, baik dari kemarin aksi nyata ya, dipinta mana foto-foto ini masih ada ini masih ada, alhamdulillah. Terus ya kepala sekolahnya bergerak otomatis kan yang bawah-bawahnya juga betul. berlari ya. Iya, berlari gitu. Jadi ketika sayanya bergerak, ibu-ibu guru mengikuti dan bisa menjadi contoh mungkin ya saya, Iya, betul. karena kalau kepala sekolahnya diam otomatis diam juga. diam dan tidur gitu. Iya, jadi ini ya, dan mengikuti ya, dan mengikuti. Nanti abis ini berarti ini ya guru ya, yang CGP ya. Betul. Wajib gitu ya, harus tuturi Handayani ya. Iya. Kalau saya menjongklok, iya. menjongklok. Oh, jadi dorong kita gini gitu. Bagus. Dan mengikuti keren. Kalau ini waktu Loka 0 kan orientasi itu kan kita ngomongin kekhawatiran dan harapan. Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bu Fiza resahkan itu terjadi atau belum atau tidak terjadi?
Jadi kekhawatirannya apa dulu gitu? Waktu itu nulis apa? Kekhawatirannya khawatir tidak bisa menyelesaikan atau mengikuti tugas-tugas yang ditugaskan oleh PP Pasil. Pasil. Okay. Seperti Semua itu. tugas LMS juga ya? Iya. Terus kadang kekhawatirannya takut tidak bisa buka LMS gitu. Oh, kenapa? Kenapa kok takutnya yang serem amat itu? Iya. Nah, nyatanya bisa tuh kan cuma buka LMS doang. Kalau ngerjain nggak tahu. Buka kadang kan suka, oh yang mana awal-awalnya kan takut seperti Iya, itu. iya. Oh, Karena, jadi tidak secure kali ya? Iya, karena guru TK kali iya ya? betul, karena guru TK Iya. baru lihat pengumumannya aja semuanya SD, SMP, SMA. Orang nggak ada sendiri. Aku cuma berdua gitu. Jadi bisa nggak ya kekhawatiran Keren. takutnya itu ya tidak sesuai dengan apa yang hasil dan PP harapkan gitu dari seorang guru TK gitu mungkin. Iya. Oh iya. Maaf ya. Ini salib ke ibu. Ini adalah yang udah SD. Pada SD, main. Kelas 1. Oh, pada main. Iya, pada main. Reuni ya? Tuh, udah salib. Iya. Iya, gitu. Gitu aja ya? Iya, gitu aja. Kalau setiap lewat. Oh, masuk dulu. Iya, masuk dulu. Assalamualaikum. Salim. Bu Fiza, aku belum salim. Terus udah keluar? Udah. Nggak cerita apa-apa? Enggak, salim aja. Lucu Itulah guys. anak TK itu unik. Iya. Lucu banget. Unik. Kan anak SMA mau boro-boro. Boro-boro lewat. kalau bisa mah diingat dilihat main HP. Main HP. Pura-pura ayo buat kita lewat. Itulah berkahnya jadi guru TK ya. Iya, Diingat oleh anak-anak setiap lewat ibu. Iya. Fansnya banyak. Walaupun dia udah SD ya, Iya, udah SMP jangan juga. Iya, udah SMP juga datang lewat salim. Terus keluar. Udah, Bu, udah ya. Udah salim. Ya karena kita kan fondasi ya. Iya. Jadi setiap ketemu ibu guru dimanapun salam dulu. Oh bagus, berarti Iya. pondasinya kuat ya. Betul. Berarti dilaksanakan sampai dia gede ya. Iya betul. Salim. Harus salim itu cara gitu. Salimnya bukan ketemu ya, bahkan masuk ya, Bahkan nyari. nyari mana ibu guru, kan masih ada ibu guru di sini Iya, salim. salim. Udah keluar we. Pulang. Gak cerita apa-apa, cenanya. Ibu aku udah di SD gini. Salim aja. Salim aja dulu. Pondasi pertama ya. Fondasi pertama. Nanti berarti ditambahin ya Bu Fiza. Apa? Ditambahin ya untuk angkatan selanjutnya. Selain salim, ngomong. Ngobrol. Berat ya kalau anak kecil. Iya betul. Susah harus moodnya dulu yang dibangkitkan. Iya. Tapi apakah kekhawatiran itu terjadi? Enggak kan? Enggak sih Bu, ternyata seperti ini. Banyak sih Bu pengalaman-pengalaman dari teman CGP juga. Oh Bu, ini prosesnya seperti ini, saling membantu. Oh. Jadi sharing ya. Iya, awalnya kita takut ya dengan wah guru SD, SMP, apalagi guru SMA ya. Masya Allah, ulala gitu ya. Padahal nggak ada apa-apanya. Dengan pengetahuannya Masuk yang surga paling akhir. kenapa? Loh, pertama guru TK. Oh gitu. Iya, itu. Habis kedua guru SD. Habis SD SMP. Baru SMA ya? SMA. Masuk surga terakhir tuh gitu. Karena kan kalau nggak bisa saya bisa ngajar, misalnya kelihatan keren gitu ya. Kenapa keren? Karena muridnya udah bisa baca. Coba yang dari awal ngajarin baca, mabok merendah. Oh berarti Iya, kan? nanti ibu harus tahu cara mengajar anak. Aduh, nggak tahu. Nanti saya bawa tali rafia nih. Oh jangan. Nanti Kaseto datang. Oh, kaseto datang So kan? ngasih. Iya. Iya. Udah tuh tetap aja kaseto ya. Iya, tetap aja kakak. Enggak Kak Fiza. Enggak. Iya, jadi apa karena adanya bantuan dari sesama rekan CGP, terus apa lagi? Dan lingkungan kan ya? Iya, betul. Lingkungan yang mendukung ya. Betul. Mendukung CGP dalam melaksanakan melaksanakan PPP. Nah,
Terus kalau harapan apa yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan? Kemarin nulisin harapan, ada nggak harapan yang ditulis 1 bulan udah terwujud? Atau dalam 1 bulan ini harapan udah terwujud apa? Harapannya ketika suka menunda-nunda tugas ya. Oh. Tidak. Oh, tobat dari menunda tugas. Jadi harapannya. sekarang Iya. hal yang bisa dilaksanakan atau dikerjakan ya kerjakan. Oh, Biasanya iya, kan iya. nggak ada Nanti, tagihan ya. Iya. Soalnya biasanya nagih ya. Ya. Kalau kepala sekolah biasanya nagih kan. Sekarang ditagih ya. Sekarang ditagih, Kaget ya? Kaget luar Kaget. biasa ya. Aduh, biasanya aku nagih. Nagih ya, mana gitu. Sekarang mah iya. Iya. Dalam menunda tugas gitu ya. Nagih. Kalau ini apa? Harapan 1 bulan ke depan. Harapan 1 bulan ke depan ingin menambah lagi wawasan baik dalam IT ataupun wawasan yang lainnya ya. Kan diri itu asal merasa kurang ya Bu ya, merasa kurang apalagi Meningkatkan dengan kompetensi berarti ya. meningkatkan kompetensi apalagi di guru TK masih minim ya Bu ya, baik Iya. dari IT-nya. Iyalah kan gimana tuh? Saya waktu itu ingat nampingin Kober Iya. SPS Iya. di Cililin itu disuruh bikin aksi nyata. Terus ini dia bilang gini, Bu, saya nulisnya pakai apa? Pakai HP. Jangan atuh pakai laptop aja. Nggak bawa laptop. Pakai laptop saya ya. Mana Bu? Ini cina. Terus di depan laptop saya. Nah, Bu, ini tombolnya dipencet. Nah gitu. Jadi saya ingin merubah paradigma Katanya enggak dijilat gitu ya. Katanya ini enggak, saya bercanda tadi. Katanya ibunya itu 20 tahun yang lalu ngetik itu teh, ngetik pakai komputer teh 20 tahun yang lalu. Ngetik pakai komputer. Dan sekarang harus berhadapan dengan laptop gitu ya. Setelah 20 tahun terus memang kan tidak boleh dibuatkan ya. Iya. Jadi otomatis ya udah dari pagi tuh ketemu kita ke jam 9. Alhamdulillah beres satu aksi nyata, selesai jam 2. Dan ngetik sendiri. Bari kita ngetiknya. Gini gitu. Tapi ternyata selesai. Ya kenapa seperti itu? Karena memang jauh dari IT gitu kan, TK gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau yang di sini mah pastilah udah biasa anak-anaknya kan. Iya. Kalau yang di sana kan boro-boro HP juga kagak gitu ya. Gitu. Jadi ingin merubah paradigma bahwa kadang guru TK suka disepelekan ya, hanya bisa nyanyi dan Tepuk tangan ya. tepuk tangan, apalah sih guru TK gitu. Kalau saya justru sangat menghargai terutama guru TK. Ya kan, karena memang saya sendiri ngerasa punya anak ya, nggak nurut, nggak apa. Tapi kalau sama gurunya nurut pilihan. Jadi guru TK sama guru SD tak hargai banget. Kalau udah SMP, SMA bukan apa-apa sih ya. Karena saya juga guru sama gitu ya, menengah gitu kan, sekolah menengah ya. Bukan tidak menghargai, tapi ya aku juga ngerasain anaknya udah jadi kan, udah bisa baca gitu kan. Jadi yang berjasa tuh TK, SD, pertama masuk surga. Amin ya Allah. Iya, menambah wawasan dalam IT, meningkatkan kompetensi ya tadi ya. Kompetensi. Dalam 1 bulan ini ya. Terus ada lagi nggak dalam 1 bulan ini aja? Lancarkan Pak, baru kali ini kan Pak. Tapi udah bagus loh. Baru bagus itu loh. Baru kali ini kan Pak. Biasanya sama, saya juga baru pas CGT aja bisa kan Pak. Kan dulu PPG kan, Iya. tahun kemarin baru PPG kemarin dan tuh PPG-nya sama berbulan-bulan. iya 6 bulan. Oh sama. Sama seperti ini. Tapi kan kalau ini tugasnya luar biasa ya. Iya kan 6 bulan soalnya gitu kan, maksudnya banyak gitu mungkin. Iya kan Tapi PPG juga harusnya loh. kan setahun PPG juga, tapi Iya. dipadetin jadi 6 bulan. Tapi banyaknya itu dosen yang ngasih materi gitu. Jadi tugasnya ya. itu bertahap. Ada tugas setiap hari, tapi ini masa dicuriganya. Kerjain sendiri ya. Iya.
ya apa fungsinya atau LMS Learning Management System kan itu belajar sendiri atau artinya juga. Iya benar. Oh, itu yang Pak Raden itu sama dia barangkan CGP sama itu lepas karena dia ke apa ini apa yang PPG karena padahal waktu itu tuh banyak yang double apa sih tapi bareng sama saya loh kebayang nggak terus angkatan pertama enggak dia bareng angkatan pertama mah gagal diwawancarakan angkatan ketujuh dia jadi yang keempat gagal yang ketujuh dia udah harusnya 2 orang nyerah dia sayang banget padahal mahnya tinggal bilang mahnya dikerjakan padahal mah saya juga ingin nyerah mahnya dikerjakan kalau gitu jadi apa terampil dalam Canva ya iya Canva kalau ini ditanya lagi bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dirinya sendiri kali berarti memotivasi diri sendiri iya, dan rekan guru selama pembelajaran daring kalau ini mah daringnya ya gimana kalau soalnya Maya bagaimana dukungan diberikan kepala sekolah ya. dan rekan guru ada kan berarti dari rekan guru ya sangat mendukung apa dengan adanya CGP ini jadi guru-guru bisa belajar juga tentang perubahan ikutan belajar ya ikutan belajar dari pemahaman model 1.1, 1.2 jadi mentransfer apa yang sudah saya dapat gitu. Gitu ya. Jadi sharing bersama nanti pembelajarannya seperti ini gitu. Jadi berbagi praktik baik ya. Praktik baik bersama guru. Jadi guru-gurunya juga sekarang ngikut apa yang ini loh ada materi baru materinya itu seperti ini ternyata guru-guru TK itu sudah melaksanakan dan baru di judulan gitu ya ternyata kita udah melaksanakan dari dulu gitu ya karena kan taman siswa itu kita selalu apa guru ini TK apalagi kalau TK tuh udah bener-bener deh menuntun gitu ya menuntunnya tuh benar-benar real benar jadi kita itu hanya apa membuat tanpa tahu tujuannya itu Ki Hajar Dewantara itu apa iya gitu. Dan ternyata tuh udah gitu ya dan luar biasa ya jadi semakin ngefans sama Ki Hajar Dewantara iya, kan dulu di dulu mah biasa ya di perkuliahan ini KHD gitu aja iya kita aja nggak tahu KHD cuma Ki Hajar Dewantara aja ya nggak tahu KHD tingkat sekarang dikali-kali lagi oh iya kenapa kita teh dulu teh metode Harlow metode siapa yang Piase kita teh yang luar kalau guru TK-nya hebatnya hafal gitu nggak etak karena hafal pisan masya Allah psikologi anak teh apal pisan udah sebenarnya itu teh udah di luar kepala yang luar negeri itu yang hebat-hebat ternyata di CGP ini kita itu punya tokoh yang luar biasa dan sebenarnya udah dilaksanakan cuman nggak tahu judulnya tadi juga ya berarti berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi KHD yang Bu Fiza pelajari apa perubahan yang dilakukan Bu Fiza di ruang kelas atau di sekolah gitu ya yang selaras dengan pemikiran KHD maksudnya sebagai ibu kepala sekolah bisa ya apa Bu perubahan semakin yakin dengan pemahaman yang sudah ada semakin dikuatkan lagi pemahaman Ki Hajar Dewantara di mana ajarannya itu sudah kita lakukan dan sekarang diperkuat lagi bahwa dengan teori gitu ya dengan teori praktiknya mah udah ya jadi kita teh yakin oh bener ini tuh gitu dan dikuatkan lagi ya apa saja pembelajaran yang Ibu Fiza dapatkan dari modul KHD modul 1.1 ya yang mendorong Ibu Fiza melakukan perubahan tadi pembelajaran untuk anak itu ya saya pikir anak hanya anak kecil
yang bisa diisi mungkin dengan berbagai macam pembelajaran. Namun dengan metode dari model saintifik saya ini mengajarkan saya tentang kodrat alam dengan kodrat zaman. Karena anak-anak itu sudah ada istilahnya itu benang-benang atau goresan-goresan yang nggak jelas gitu nggak jelas. Kita hanya sebagai fasilitator gitu. Saya pikir anak itu tidak ada kodrat alam dan kodrat zamannya seperti itu. Jadi membuka pemikiran saya bahwa betul apa yang diajarkan di modul titik satu itu sangat luar biasa gitu untuk pembelajaran. Ini ngaruh banget ya. Iya. Bisa menerapkan. Kenapa kalau nggak langsung diketik? Iyalah, orang pertanyaannya banyak. Emangnya seapal-apa aku? Ibu rumah tangga juga kan? Tahu sendiri. Harus berbagi ya. Iya, harus berbagi. Bagaimana respon peserta didik terhadap perubahan yang bisa lakukan? Anak-anak semakin bahagia dengan adanya setelah saya mendalami metode ini, anak-anak semakin bahagia, pembelajaran semakin bervariatif, di mana dulunya kita hanya sebagai sentral ya, iya. Dan menjadi karena kan TK ya, iya. Jadi memang benar-benar guru banget ya, iya. Dia nggak bisa diajak diskusi. Disuruh diskusi. Iya, dan sekarang itu anak-anak sudah bisa mulai belajar diskusi gitu. Gitu anak ya. itu Ternyata bisa diarahkan, bisa nanya. Bisa. Jadi dengan pematik-pematik itu anak-anak bisa diarahkan sesuai dengan materi pembelajaran gitu. Jadi saya pikir dulu hanya anak SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi sekarang anak-anak bisa mengungkapkan, bisa memilih pembelajaran mana yang anak-anak suka, dengan kita menyediakan berbagai macam media pembelajaran. Jadi diferensiasi ya, jantungnya ya. Dulu kan ibu guru di depan jadi teaching center. Iya. Kita ngomong aja anak itu harus gini. Bahkan kerjaan anak juga biasanya harus seperti ibu guru loh. Ya. Contoh. Jadi bahkan ada anak yang memang dia pencontoh yang sangat umum. Betul. Ciplok gitu ya. Ciplok gitu. Saking miripnya. Iya, bikin rumah itu harus ada atapnya, harus ada kotak seperti itu. Tapi kan setelah jadi nanti kreativitasnya kurang ya. Setelah ada ini, anak-anak teman-teman boleh bikin rumah hasil karya teman sendiri. Jadi bisa bisa leluasa kali ya. Jadi mendukung program pendidikan pada anak gitu. Iya. Keren banget. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik tadi pembelajarannya berpihak pada murid ya. Yang itu yang perlu diperbaiki ada bukan sistem. Di mana-mana jawabannya itu ya sama. Istiqomah ya. Betul. Karena susah. Ada susah sih. Ada moodnya kali ya. Pasti ada moodnya ya. Tergantung nanti, tapi diusahakan moodnya baik karena anak TK itu lebih peka ya Bu ya daripada anak-anak selain anak TK. Iya, yang di atasnya gitu. Iya. Karena kalau kita cemberut, anak-anak akan lebih cemberut. Iya. Kalau gitu kita marah, anak-anak akan lebih kayak marah. Langsung ke transfer gitu ya. Betul. Energi auranya ya. Auranya itu. Jadi untuk welcoming pertama kita ketemu anak-anak itu, Bismillah ya Allah. Kita harus bahagia apapun masalah yang ada di pundak kita ya. Tetap ketika ketemu anak, menyambut anak di pagi hari harus dengan 5S, sapas, senyum itu ya. Satu salam ya. Iya, kayak itu salam. Makanya tadi ya langsung salam gitu. Jadi makanya ada anak yang udah alumni pun lewat salaman.
kudu salam. Kudu salim. Dan itu apa menempel di benak anak gitu tanpa harus dikasih tahu Iya. lagi. Karena memang Senyum, setiap hari salam, dibiasakan ya, jadi udah terbiasa gitu terbiasa. ya. Jadi pembiasaan budi pekerti itu Iya. emang harus Rutin ya. betul-betul diterapkan ya. Iya, Karena iya. kalau selain budi pekerti kayak kognitif seperti itu, nah insya Allah nanti mah bisa ya Bu Ngikutin ya. ngikutin tuh mau belajar gitu ya. Betul. Konsisten dan istiqomah. Menjaga mood gitu ya. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi dui mingguan? Sudah ya. Sudah. Apa Bu? Apa aja yang dituangin? Kegiatannya. Ya, Jadi kegiatan yang hubungannya sama didik. jadi anak-anak itu kegiatan pembelajaran lebih menarik. Kemudian proses pentransferan pembelajaran itu jadi lebih gampang diikuti oleh anak. Transfernya, Iya, transfer ilmunya ya. transfer ilmunya yang biasanya anak itu terpaku pada ibu guru, terpaku pada metode pembelajaran, jadi anak-anak lebih bisa mencerna lagi ilmu pembelajarannya itu lewat ya kalau anak TK lewat bermain ya. Bermain, iya. Ya, bermain dengan berbagai macam media pembelajaran. Jadi anak-anak lebih senang sekali gitu Bu dengan Variatif itu ya. variatif itu. Jadi tidak seperti dulu anak-anak itu calistung bawa buku, bawa pensil, Ada PR deh. ada PR. Emang selalu tidak Jangan hindari lah ya. PR-nya hanya anak-anak di rumah Sholat bekerja gitu. sama ya. Mungkin cuci Bantu- piring bantu- setelah bantu makan, mamahnya, ya, iya. cuci piring yang punya sendiri Iya, iya. ataupun membereskan tempat Tidur. tidur. PR-nya selalu Iya, seperti itu. Berarti kebiasaan baik ya. Betul. Penumbuhan karakter ya. Betul. Karena kita juga dengan orang tua murid itu parenting itu tujuan utama masuk ke TK itu tujuannya dulu apa? Kalau tujuannya ingin kognitif bisa calistung banyak les ya. Waduh banyak. Banyak Tinggal bayar ya. aja, tinggal bayar. Betul. Panggil. Tapi tentang perkembangan anak itu nggak ada lesnya ya Bu ya. Iya betul. Nggak ada tuh les cuci piring. Cuci piring kemandirian nggak ada ya. Mandirian nggak ada. Lagi anak TK mah wah Lagi mandirinya Luar biasa ya. harus toilet Kebanyakan. training, bayangkan. Ibu nggak Bayang- pernah ya toilet Nggak training ke pernah. anak SMA ya? Nggak pernah aku itu mah namanya Apa tuh ya? Ya kita itu mah mah kelainan ya. kita kan harus toilet training ya Bu Iya, ya. iya. Terus cara makan seperti apa? Tapi itu kalau yang pas di sekolah masih ya ibu pipis. Ini masih kita kan multi talent. Multi talenta ya. Ibu pipis kebayang nggak? Bu Iya. Eti pipis. Bu Eti mau ke belakang gimana? Sok ada ke belakang sendiri. Bu Eti aku sakit perut. Aduh, pulang aja nih. Bu Eti aku pengen muntah. Oh, Gimana? itu muntah. Pengen ke mama. Oh, Nangis gimana? Belum ada yang Tantrum. banyak. Ada yang rebutan mainan. Apalagi kalau orang tuanya yang nggak nerima. Aduh. Gimana? Anak saya sama anak itu gimana ibu? Ya ampun. Luar biasa. Aduh, makin penasaran nih sama anak-anaknya. Apalagi ajaran baru. Oh, baru banget ya. Iya. Masih ditunggu ini. Masih Iya. Pada di luar-luar gitu, tapi kembali masuk. boleh masuk kan sekarang masih MPLS. Oh, jadi boleh dipangku. Boleh dibantu selama 1 minggu. Enggak dipangku gitu, Bang. Enggak dipangku. Oh, Jadi jadi ibu-ibunya duduk di pinggir, Di pinggir, dia di anak-anak, iya anak-anaknya bersama ibu guru. Anak-anak kan gitu ya liatin mana. Takut hilang. Mama aku mana? Takut hilang. Iya takut hilang. Mama aku kok nggak ada. Jadi bertahap lah. Oh. Jadi nanti setelah di pinggir baru ibunya yang keluar. Tapi tetap di luar. Iya gitu. di luar, udah di luar nengok. Oh mama ada.
Nanti setelah 1 Oh gitu bulan, pada nengoknya. iya, mama mana? Ada mama, ada mamanya. Aku boleh nengok, boleh. Naik ke kaca. Ada mama, ada. Gitu. Udah kayak gitu baru setelah 1 bulan, mama pulang ya, baru pulang dan tidak ditunggu. Oh jadi diantar, Nanti dijemput. jamnya gitu Iya, ya. nah itu jadi melatih 1 kemandirian. bulan. Iya, 1 bulan. Ada yang tantrum. Banyak. Bukan ada ya, banyak. banyak. Udah janji iya gitu, baik-baik aja gitu. Iya. Ibunya pulang tantrum dia. Iya, kan ini sebagai eksekutor. Iya, karena harus mempercayakan, anaknya harus percaya, ibunya harus lebih percaya. Iya. Karena kalau nggak ada kepercayaan, susah anak itu nanti buat mandiri. Banyak yang anak yang istilahnya itu, bu nggak apa-apa, iya bu nggak apa-apa, terus ibu pulang balik lagi, ya susah anaknya mau mandiri. Oh emaknya itu. Iya. Biasanya yang lebay itu emaknya ya. Iya. Kebayang gitu ya. Iya, kebayang. Jadi kita itu harus lepas meyakinkan ya. ibunya daripada Iya. anaknya. Jadi Benar. iya, keterlibatan orang tua itu yang luar biasa buat Iya. kita. Itu yang bikin gak mandiri ya. Anaknya mah say hi, halo gimana. Biasa Terus kalau gitu. berantem juga berapa detik ya. Iya. Tapi kalau emaknya yang udah berantem setahun Setahun. loh marah-marahnya. Gitu. Jadi Dan itu tidak berujung. betul, maintenance itu orang tua. Ternyata kudunya itu. Jadi kadang ada parenting nggak orang tuanya? Ada. Perkumpulan gitu. Iya. Jadi sebelum masuk sekolah kita parenting dulu. Oh Biar iya. orang tuanya juga percaya, yakin bahwa anaknya itu bisa. Banyak kan. Jangan ini ya, apa diikutin gitu ya, mentang-mentang nggak ada kerja gitu ya. Guguan dan banyak ibu-ibu sosialita ya. Oh iya. Iya, yang nengok, yang Jangan salah. iya. Jadi di TK itu daripada nggak ada kerjaan jadi nungguin di TK. Iya. Banyaknya kayak gitu ya. Bisa jajan, Aduh. bisa yang lainnya. Iya. Tapi di sini itu Bontram jangan-jangan. tapi di sini enggak. Ibu silahkan pulang, anak-anak sudah masuk. Iya. Ketika sudah masuk, saya tim eksekutor, ibu silahkan pulang. Oh gitu. Nanti berapa jam mereka? Dari setengah 8 sampai setengah 11. Oh lama ya. Setengah 11. Jadi anak-anak itu nanti dijemputnya setengah 11. Setengah 11. Terus Itu ada istirahatnya dari sana? ada. Jadi istirahatnya itu di dalam, anak-anak bakal makan. Oh jadi di Iya, dalam nggak boleh lah ya keluar. Nggak boleh. Jalan soalnya takut. Iya, jalan. Terus anak-anak juga nggak boleh bawa uang. Oh. Terus nggak boleh jajan. Tapi ada tukang jajan banyak. Enggak ada. Oh nggak ada emang. Kan tim eksekutor memang nggak ada yang jajan, nggak bawa uang. Terus ibu guru nanti Iya. yang mau ngasih uang Iya. enggak. Tadi jangan-jangan yang jajan ibu guru. Iya, anak-anak jatuh, ibu guru lagi ngebasok. Aduh, nggak boleh ya. Diharamkan. Iya, jadi ibu guru kan Keren, TK ini punya terakhir keren. terakhir istirahat itu ketika anak-anak sudah pulang dari istirahat. Oh, setengah 11 itu teh. Iya. Belum juga ya kalau Belum. ada yang belum dijemput, Betul, ditungguin. betul, Oh, gitu. ya Jadi Allah. kalau anak-anak istirahat kan, ibu kalau anak-anak istirahat, ibu juga istirahat. Iya ya? dong, Iya. ikut ke bakso. Oh, kita enggak. Boro-boro ya. Boro-boro. Ada yang minta disuapin. Enggak. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi makan aja, nggak bisa pakai sendok, pakai tangan aja. Oh. Berantakan nggak apa-apa. Nanti kita Bersin. enggak sama anak-anak. Sama Yuk, bareng-bareng. kita bareng-bareng. Jadi menanamkan bahwa anak itu bisa loh. Ya bukan diladenin aja. Kita kan bukan Sitter. babysitter. Bukan babysitter ya guys. Banyak tuh emak-emak ngerasa udah ya itu anak ya. Terus pas dia nggak bisa apa-apa baru dituntutnya. Iya. Lu ngapain aja di sekolah? Mungkin ibu gitu Iya. ya. Maksudnya ibu ngapain aja di sekolah? Sampai anak saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa makan sendiri itu siapa yang ngajarinnya? Padahal mah nggak pernahnya emaknya juga. Iya, kalau di rumah. Emaknya mah disuapin ya. Iya, kalau ada
Makanya setiap anak-anak TK nggak ditungguin itu karena ketika ada mamahnya mereka itu disuapin, pengen lemah nyuapin, gitu, maksudnya nggak bisa gitu. lemah. Iya, Iya, tapi tidak kalau bisa menolak, tidak bisa betul, kalau menolak. mamanya nggak ada itu anak-anak bisa survive. Aku bisa, teman aku juga bisa, aku bisa Jadi makan. ketantang ya, Betul. tantang, keren. Nah sekarang masuk yang ke C, Bu Iza, kan pembuatan kerangka portofolio yang udah dibilang pada lokal orientasi itu kan. Nah, kalau kerangka portofolio itu sebenarnya buat pribadi Bu Iza, tidak dikumpulkan ya. Saya juga tidak akan selewat nanya karena itu adalah sebagai dokumentasi, siapa tahu nanti anak buah dari Bu Fiza ikutan di angkatan selanjutnya, maka Bu Fiza itu sudah menyimpan semua tugas AMS, begitu sangat memudahkan anak buah Bu Fiza berarti ya, dan itu berarti harus punya portofolio. Nah kalau portofolio kita ngandelin Google Drive misalnya, kan ada batasnya, walaupun ada ID mungkin, tapi kan lama-kelamaan turun dia kuotanya, maksudnya kapasitasnya. Jadi lebih baiknya memang online gitu ya. Jadi Bu Fiza mau nyimpan di mana? Di Google Site. Wis, Kemarin tuh udah sempet bikinnya coba-coba lah gitu biar guru TKT ini mah pembelajarannya keren banget sih. Pokoknya guru SMA kalah ya guys. Kalah pokoknya lewat. Biar kekinian dong, guru TKT mending Cooper gitu. Tak aku ingin mengubah justru gitu. Kalau yang model kayak gini nggak Cooper. Pengen dirubah gitu paradigma. Iya, ngeri. Berarti pakai Google Set ya, dan autodidak belajar sendiri ya. Ngoprek sendiri ya. Ngoprek aja ini gimana gitu. Google Set ya, kita nanti saya nggak ngerti di PI mana yang bukan ditagih sih, ditanya biasanya. Cuman sekali lagi kalau saya mau membebaskan, mau Google Set, mau Blogspot, mau YouTube juga boleh. Cuman kalau link YouTube itu mohon maaf, jangan kalau bisa linknya kayak kemarin Fiza kan kirim saya ya. Nah linknya itu ditaruh di tempat yang memang tidak hilang gitu. Kalau emang di YouTube-nya juga nggak hilang, maksudnya kan biar kita kalau nyari gampang lah, tinggal klik. Jadi harus belajar lagi, saya belum tahu itu maksudnya kayak gimana. Gini, kalau Google Site itu kan ibu kan udah pakai Google Site nih, berarti nanti kalau aksi nyata itu kan videonya jangan diupload langsung ke Google Set, ke YouTube dulu kan. Nah nanti di Google Set kan sematkan, linknya disematkan. Jadi kan muncul kan di situ, maksudnya gitu. Nah cuman kalau di Google Set mungkin kekurangannya menurut saya adalah kalau lupa password innalillahi. Ya kalau lupa password innalillahi, karena kan dia pakai email kan. Email sendiri email sendiri dan password gitu kan misalnya. Nah kalau lupa password, kecuali kalau dibuka di laptop itu terus gitu ya, nanti kan kita otomatis kebuka. Nah itu, tapi kan ada beberapa yang kemarin saya tanya, yang PP juga kan bikin Google Set lengkap, tapi pas saya nanya kemarin waktu itu kan saya nanya langsung, kalau bikin mana tuh buktinya, lupa password, itu jadi percuma dong. Nah makanya kalau aman itu memang YouTube ya. Kalau YouTube itu cuma video kan, dia nggak bisa nulis gitu kan. Nah, kalau mau nulis, kalau misalnya aman, Blogspot juga sebenarnya langsung publikasi sih, Blogspot. Tapi Google Set itu juga aman, asalkan satu aja, laptop nggak usah ganti-ganti. Gitu kan. Maksudnya masih bukan laptop, akunnya masih itu, dan nanti setiap buka akun punya Bu Fiza langsung muncul gitu kan, langsung, karena kan kalau Google-nya passwordnya lupa kan, misalnya ID-nya passwordnya lupa kan, di pilihan Google Set nggak bisa dibuka. Iya kan. Mudah-mudahan jangan lupa gitu, karena itu kan menurut artefak itunya, aset itu artefak, dan itu kudu dibagikan Bu Fiza ya kan. Nah, supaya nanti semua guru TK berkat Bu Fiza itu ikut GP, di CGP gitu kan, jadi GP semua kan, jadi enak. Berarti ternyata diperhitungkan ya guru TK gitu. Nah kalau guru TK kan kayak misalnya Bu Fiza juga ngerasa, aduh gimana ya, aku cuma berdua nih guru TK, terus aku harus ngangkat siapa, karena belum ada guys, belum ada gitu ya. Nah sekarang karena pertama pionir, payahna bikin
dokumentasi lengkap, karena itu akan ada menjadi aset untuk guru TK yang lain. Gitu ya. Jadi video ke YouTube harus, kenapa? Karena kalau video itu hilang misalnya. Kalau YouTube selagi YouTube masih ada nggak akan hilang. Oh iya. Kemarin dia udah yang dulu kan suka Upload juga di ya itu, dan diaktifin aja misalnya apapun itu gitu. Kalau misalnya memang bikinnya pakai Canva, diunduh pakai MP4 ya, langsung aja di-upload. Nggak usah pakai suara juga nggak apa-apa. Masih pakai musik doang boleh. Nggak usah kita ngomong kan capek ngerekam misalnya ya. Nggak usah, pakai musik aja. Yang jelas, aku ternyata pernah ya bikin aksi nyata 11.1 gitu. Jadi habis itu disimpan di Google Site kan. Tapi kan YouTube-nya masih ada gitu. Google Site-nya lupa password juga, YouTube masih ada gitu kan. Kalau YouTube kan tinggal di searching pakai kata kunci kan, keluar semua. Jadi saran saya mah bagus Google Site untuk itu tadi, untuk rekan-rekan Bu Fiza yang bukan cuma satu sekolah aja, seluruh gitu ya, seluruh guru TK, karena memang jarang guru TK yang GP ya. Kan kalaupun mau ngelihat misalnya mau ngelihat guru SD kan beda. Ya beda kan? pembelajaran. Iya, beda pembelajaran. Pendekatannya juga beda ya. Iya. Aku juga nggak ada contoh. Iya, makanya karena nggak ada contoh, makanya berbuat baiklah kepada yang sesama guru TK biar tidak pusing seperti Bu Fiza. Jadi bisa aja pusing gitu. Iya betul. Iya. Nah kalau misalnya ibu melihat punya saya guru SMA kan bingung. Beda banget ya kan. Sama bahasanya juga. Iya. Iya. Gitu. Komponen apa saja akan dituangkan? Karena tadi saya sarankan pionir sebagai guru penggerak dari guru TK. Pertama, wayahna saya sarankan semua tugas. Berani? Insya Allah. Ya. Jadi komponen apa saja juga kan semua ya, semua tugas. Ya. Nanti boleh sharing Bu? Oh boleh. Boleh. Pengisian kan nanti kayak kemarin pas waktu Loka 0 ada kan modul 1, 2 tinggal klik aja. Nah itu aku tuh belum nemu itu caranya kayak gimana. Caranya ya Google Set ya. Guys, biar aja Google Set yang aku sendiri nggak suka. Oh berarti tantangan. Iya tantangan nih. Ya. Aduh ini CGP yang terlalu kreatif jadi nanya gini, yang kemarin nggak ada. Yang kemarin mah udah saya arahkan, sukanya apa? Blogspot. Oke, Blogspot. Iya siap nanti bisa di ini ya. Oke. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan bisa buat? Yang tadi video ya, video sama tulisan ya. Oke. Karena pakai Google saja jadi bisa video, tulisan. Jadi kalau kayak aksi nyata itu ibu tulis dulu gitu kan, biar menarik. Jadi pada aksi nyata kali ini saya pada aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi KHD, saya mengambil tema bla gitu. Terus sasarannya siapa gitu ya, terus diceritain aja gimana penerapan filosofi, cerita yang kayak di video gitu. Nah terus videonya kapan masukinnya? Nah setelah sudah cerita, untuk lebih jelasnya berikutnya adalah dokumentasi dalam bentuk video. Nah baru sematkan link. Jadi nanti ada tulisan. Jadi kalau misalnya tulisannya itu dalam bentuk PDF nih, kayak kemarin siapa ya, Bu Yanti atau Bu Yanti Bu Breni gitu ya, kemarin bilang mau dalam PDF ya, orang juga bacanya pengen baca bukan munduh, ngerti nggak? Kalau ada tulisan disuruh ngunduh, males tuh. Males apalagi kalau yang HP-nya misalnya memorinya sedikit. Buat apa gitu ya? Yaudah kalau lagi kita bisa baca, kita kenapa ngunduh gitu kan? Tapi kalau dalam bentuk PDF, kalau kita buka di HP dan tidak kita unduh, maka kita susah bacanya. Betul kan? Iya, makanya otomatis harus ngunduh kan? Ya memori lagi. Makanya ditulis dulu di Google Site-nya, diketik aja kita kayak cerita. Terus habis itu sematkan video. Kalau Fiza males ya kalau males ya kayaknya enggak bakal males. Kalau males aksi nyata modul 1.1 filosofi KHD. Berikut ini adalah dokumentasi dalam bentuk video. Sematin udah beres.
Oh, jadi Nanti dia suruh nonton video aja. iya, iya. Iya. Itu kalau males. Tapi kalau yang baik mah, itunya dijelasin dulu lah videonya. Tapi separagraf nggak apa-apa. Saya juga banyak di blog itu. Saya itu cuman kalau lagi males ya video aja. Tapi saya cuman nulis apa ya, separagraf aja untuk apa ya, awal mula. Iya, Biar pendahuluannya gitu. orang pendahuluan, biar orang nggak bingung ini video apa gitu. Termasuk Bu Fiza pengen berbagi yang seluruh Indonesia bisa pakai Kompasiana. Bisa. Iya. Ya, maksudnya Bu Weti. bukan, saya ingat ada PP dulu kalau nggak salah dari TK itu, kena nggak di Kabupaten Bandung sore Bu Nunung. Nggak pernah lihat. Tuh dia satu-satunya kalau nggak salah. Kebetulan dia blogger sih. Penulis gitu ya, blogger, terus Kompasiana juga. Jadi saya melihat, saya juga pertama kali tertarik dengan GP. Waktu itu saya hubungi beliau, karena yang saya temu adalah beliau. Dia tuh kan suka nulis, kemudian saya kan tahu tulisan dia enak dibaca, ada kontaknya, saya hubungi. Terus saya nanya, tapi pas dia ngomong, saya bilang, Bu boleh nggak saya lihat tugas-tugas LNS-nya Ibu selama GP gitu ya, karena dia kan angkatan 2 Kabupaten Bandung itu, dan saya angkatan 4 kan. Pas saya lihat, saya lagi bingung, ya gimana saya mau nyontek dari guru TK. Sama kebalikannya sama dengan Bu Fiza kan. Pas saya liatin punya saya, pasti ngeheng. Gimana? Lah saya juga lihat Bu Nunung ngeheng saya. Lah kalau TK kieu, ari SMA di kumaha gitu. Nah, jadi kan memang kita perlu untuk mendokumentasikan, karena untuk teman yang sejawat itu, walaupun memang sebenarnya bisa aja sih ya, saya melihat waktu itu, oh ternyata demonstrasi kontesnya tuh gini, si Bu Nunung teh ada sih ide-ide kreatif yang bisa saya unduh gitu ya, tapi nggak bisa full gitu, karena kita mesti mikir deh, atuh jauh atuh TK jeung SMA gitu ya. Nah terus nanti untuk yang itu setelah ini aja ya, setelah ini beres kita buka yang Google Site ya. Terus yang ini terakhir ya, sebelum terakhir, yang peta posisi dan rencana pengembangan diri, yang amanah ini ya, bukan tugas amanah kudu ditulis gitu ya. Nah ini tapi ditanya dulu di sini, saya nanya kompetensi apa yang sudah baik. Jadi kompetensi jangan mikir yang profesional pedagogi, enggak lah, yang lugas aja. Kompetensi bisa mengajak anak untuk apa, atau pembelajaran menyenangkan, itu kan tadi yang cerita Bu Fiza udah kompetensi. Kira-kira apa? Kompetensi yang sudah baik dan alasannya. Sudah baik itu mau belajar, merubah pembelajaran yang asalnya tidak menarik menjadi menarik. Tapi udah kan? Oh iya. Karena kan kalau itu mah yang perlu ditingkatkan. Maksudnya kan itu udah kan tadi pembelajarannya. Tadi kan saya pikir udah menarik ya. Sampai anak ditanya, kamu suka yang mana nih dari media ini atau dari mainan ini kali ya? Kalau anak TK gitu. Jadi kompetensi yang sudah baik berarti pembelajaran berpihak pada murid. Betul. Terus alasannya apa? Kenapa itu bisa disebut kompetensi yang baik untuk pembelajaran berpihak pada murid menurut Bu Fiza? Karena itu sesuai dengan modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi saya sudah melakukan hal yang baik sesuai dengan materi yang disampaikan. Gitu. Walaupun dulu tuh nggak ngerti ya. Kalau ini teh KHD. Karena sudah diterapkan ya. Walaupun belum belajar filosofi KHD ya. Komponen apa yang perlu ditingkatkan? Yang tadi dari kompetensi. Yang perlu ditingkatkan itu tentang pemahaman materi pembelajaran. Karena materi kemana kita pahami kemana gitu. Jadi pemahaman tentang materi pembelajaran yang harus kita jalani gitu ya, pelajari gitu ya. Alasannya kenapa harus paham?
Ya karena itu akan berimbas pada pembelajaran yang kita sampaikan Betul, kepada ya, anak. betul Gitu. banget. Karena akan berimbas ya Iya. ke pelajaran murid ya. Oke. Eh, kan menurut saya tuh kompetensi yang sudah baik ya. Kalau versi saya tuh dari cerita Bu Fiza, bisa berpihak pada murid tuh benar-benar nyata ya, karena memang anak TK itu konkret ya, Konkret, nggak bisa abstrak ya. Oke. Browning ya, SMA juga kadang nggak bisa abstrak. Apalagi anak TK. Kita salah salah guru TK ya. Itu bisa abstrak. Fondasinya. Oh iya, itu atau SMP ya. Kan nyalakan di bawah persis. Banyak kayak SMP. Iya, nyalakan SD. TK. Jadi nunggu dari guru SD. SMP maka SMP. Jadi kan karena konkret maka Bu Fiza bisa mengajak kepada murid ya untuk sedikit bisa abstrak ya dengan tadi diskusi, dengan memilih ya. Memilih kan rada abstrak tuh. Iya. Kalau konkret kemarin kan dia memang fasenya konkret apa yang meniru itu ya. Iya, konkret. Yang meniru banget itu ya. Meniru banget sama konkret harus konkret. Kalau misalnya angka 1, ya benarnya harus 1. Angka 2 benarnya harus 2. Ngehem ya. Iya. Kalau ngomong 1 itunya 2 gitu. Iya, nggak bisa. Kayak ke Buati, ibu cantik. Iya, Kalau iya. bohong, Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Jadi memang konkret. kudu jujur ya. Kudu jujur. Itu menanamkan dari Iya, dalam iya. diri bahwa ketika kitanya jujur, insya Allah anak juga Iya. akan merasa. Dan sekali tidak jujur dia nggak percaya. Betul. Bener itu. Betul. Jadi setiap aturan apa ketika anak-anak tantrum, ketika anak-anak sekarang tidak ikut sesuai dengan peraturan, Iya, kan iya. kita bikin aturan bareng-bareng sama Iya. teman-temannya. Iya. Ketika dilanggar sama Berarti ibu, udah bikin kesepakatan kelas dong. sudah Keren banget. Tadi nggak Anak-anak. disebutin. Bikin kesepakatan kelas ini. Ini udah masuk ke modul 2 dong. Keren dong. Baru belajar modul 1 dia udah kedua dia ya. Iya, jadi Iya, harus iya. sepakat dulu. Jadi Iya, sebelum iya. pembelajaran apa-apa, kita harus sepakat dulu Iya. peraturannya apa. Karena kalau tidak ada aturan, anak-anak ya sudah nggak bisa kepegang gitu. Materi tidak akan tersampaikan. Dan tadi dari praktik baik yang sudah Ibu lakukan itu kan keren banget ya menurut saya. Dan itu sayang kalau hanya dipakai oleh Ibu dan sekolah punya Ibu gitu. Kan kalau dalam pendidikan kita ya bisnis mah ada, tapi nggak bisnis banget ya. Pastikan ada rasa untuk berbagi gitu ya. Nah, ya kalau saran saya sih tadi itu kalau perlu saya lebih suka atau menunggu pembelajaran nyata atau konkret yang dilakukan oleh Bu Fiza di kelas ya, di kelas, atau paling tidak Bu Fiza sebagai pemimpin dari sekolah ini bisa mendokumentasikan yang dilakukan oleh guru Bu Fiza gitu. Misalnya Bu Fiza ngevideo gitu kemudian diupload di YouTube, kan jarang ya, jarang saya lihat ada pembelajaran tuh banyak kan pembelajaran yang kayak saya, pembelajaran biologi, pembelajaran kimia, jarang loh pembelajaran bagaimana cara mengajarkan anak untuk mengerti gitu tentang toilet training gitu. Kalau di luar negeri sih sering ya, sering lihat ada tampilan video-video gitu, tapi kalau di Indonesia itu kayak atau mungkin tabu atau gimana ya, secara untuk berpakaian gitu misalnya. Cara tadi itu loh, kan itu kebiasaan unik ya, lewat salim gitu kan, saya heran gitu ya, si anak ini ngapain bertiga gitu ya, tadi cuman salim terus keluar aja. Ya itu kan unik loh, sih bisa jadi sekolah lain nggak punya gitu. Jadi saran saya ya pamerkan. Kalau Bu Fiza memang nyaman dengan YouTube, karena memang kalau masyarakat Indonesia itu memang tidak suka tulisan, entah kenapa. Iya, benar nggak? Betul. Coba kalau kita disodorkan sama tulisan sama video, milih mana? Video lah. Video kan? Iya. Ya, kenapa ada bosannya tuh si LMS itu yang di GP? Kenapa? Kan banyak tulisan. Pusingnya. Iya, kalau rada mending PMM ya, banyak video. Iya, betul. Jadi dengerin Ada selingan ya. hanya tulisan dikit lah ya. Jadi video kan, berarti otomatis bisa di YouTube, bisa di TikTok ya. Kan emak-emaknya juga sosialita ya ini ya. Iya, dan kan banyak kita itu pasti. dapat murid itu dari sosial media. Tuh ya, berarti Pada iya. jauh, bukan Iya, orang jauh ya. sini.
Ya berarti kan sudah dipamerkan. Sudah. Berarti lewat TikTok. IG. Ya IG Reels ya gitu IG ya. Reels. Jadi kita pembelajarannya itu kayak kemarin pemilihan presiden ya. Nah, kita sudah pemilihan ketua angkatan. Oh, jadi gitu. Jadi anak-anak kayak TPS. Kita buat TPS. Oh, nyobain. Iya, maksudnya, nyobain. Iya, latihan gitu ya. Iya, kan ibunya itu sudah pemilihan kemarin, Iya, misalnya. iya. Hari ini adalah pemilihan ketua angkatan. Jadi anak-anak itu akan melihat, kan suka dibawa ya ke TPS anak-anak. Jadi anak-anak di PR-kan. Teman-teman besok teman-teman ikut ke TPS sama mama di rumah. Oh, jadi bisa ngeliat. Dilihat dulu. Nanti dipraktekin di keren sekolah. itu. Udah bikin observasi dulu berarti ya? Iya, anak-anak. Berarti itu kalau pakai kata-kata keren observasi ya? Observasi, iya sih. Tapi nggak mungkin kan anak-anak besok kalian observasi dulu ya? Iya. Kita bicaranya ikut mama ya. Ya ikut mama. Besok Udah observasi ya. Terus anak-anak excited ya, antusias ketika masuk bilik, ketika sekarang pakai tinta beneran kan? Iya. Tinta besoknya itu anak-anak sampai terpilihlah kandidat. Pilih kandidat dulu, udah kandidat nanti. Lucu banget ya. Iya. Ada ketua angkatan di TK. Baru TK-nya Bu Fiza. Iya, anak-anak orasi loh. Iya, sebelum dipilih ya. Sebelum dipilih ada orasi. Aduh, itu di video nggak? Ada. Nanti boleh lihat ya. Boleh. Keren. Ya, ada yang bikin pantun. Daya tarik kan? Iya. Iya, berarti memang yang saya sarankan sudah dilaksanakan. Iya, cuman kita tuh belum tahu itu arahannya tuh harus seperti apa juga. Saya itu lebih ke sana sih, pengembimbingan. Kayak misalnya teh nanti upload video ini loh, lebih menariknya itu kayak gimana sih meramu video tersebut gitu. Gitu. Jadi ide-ide mah sudah ada, cuman tinggal dokumentasinya aja. Ya. Kalau misalnya yang nggak banyak mikir, YouTube itu pastinya, karena dia kan durasinya lama. Cuman kan biasanya kalau durasi lama itu kan membosankan ya. Banyak yang menonton tuh, kalau nggak skip gitulah ya. Gitu. Ya memang yang paling top share itu Reels dan TikTok gitu, karena dia durasi, apalagi Reels ya, durasi 1 menit. Kebayang nggak 1 menit kita bisa menjelaskan satu kegiatan yang memang aslinya kita laksanakan 2 jam. Iya sih. Gitu ya. Berarti ya dicuplik-cuplik gitu, dan nggak perlu harus pakai angle, nanti kita miring ke sini ya, nanti ke sini ya, terus misalnya si anak ya cuplikan aja dengan video. Sebenarnya satu, kalau saran saya berani upload. Kalau kebanyakan mikir nggak jadi. Akhirnya video yang bagus adalah bukan video yang ya itu kudu sih, akan video yang kameranya ke sini gitu, terus nanti ada kamera ke atas gitu ya. Itu memang ada aturan, itu video super baik lah. Tapi menurut saya sih video yang baik itu video yang jadi dan diupload. Video sebagus apapun tapi nggak diupload, disimpan di HP, habis itu memorinya perlu di delete gitu ya. Terus buat apa gitu ya. Jadi menurut saya sih sehari 1 target, apapun bentuknya video itu untuk mengembangkan akun dari sekolah ini ya, karena memang sekolah ini kan swasta gitu ya. Jadi memang harus diiklankan kan. Nah, kalau bayar iklan kan lumayan ya, lumayan ya. Kalau bayar iklan atau endorse juga lumayan kan. Nah, kalau perlu justru TKI itu yang sebagai ajang endorse gitu ya. Banyak produk-produk apa yang memang dipakai oleh anak kecil di endorse ke TKI ini, itu pemasukan gitu. Jadi targetnya membesarkan akun dulu kan. Walaupun saya ngomong gini ke IG juga saya nggak naik gitu follower IG nggak naik gitu, nggak tahu gimana, udah naik turun lagi. Setiap hari ngeliat IG itu stres sendiri loh. Gitu. Iya, kadang turun 5, terus nanti naik 10, terus turun 15-an. Wah. Jadi kemana itu orang, kenapa nggak jadi ngeklik unfollow menurutnya? Iya. Kan misalnya udah 35 gitu ya, udah bahagia nih. Ternyata pas dibuka lagi siangnya 33 ya kan. Buka lagi 30. Malam lagi 25. Jadi jengkel kan itu. Jengkel. Tapi intinya sih betul tadi istiqomah. Jadi istiqomah dalam upload.
tiap hari, apapun bentuknya, karena kita nggak ngerti si IG itu akan melihat video kita untuk dimasukin ke beranda-beranda orang gitu. Dan itu pasti ngerti, dia pasti akan menyasar ke orang emak-emak yang bunda-bunda yang anaknya TK gitu. Nggak mungkin dia kasih ke saya gitu kan, karena tahu serba tahu itu, si medsos kan serba tahu ya. Kalau anak saya udah gede-gede nggak mungkin itu dikasih iklan, pasti iklannya pasti SMA gitu kan, ya memang seumuran anak saya SMP gitu. Jadi sama itu. Jadi setelah mengetahui umpan balik tadi dari saya, perubahan rencana apa yang akan Mufiza lakukan? Mungkin saran dari Ibu ya, insya Allah akan dilaksanakan. Yang mana? Yang mana saya ngasih saran kagak? Yang video itu. Oh, yang video jadi itu ya. Setiap kegiatan apapun didokumentasikan. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Mungkin lebih istiqomah lagi dalam berbagai macam mungkin ya. Iya. Sih, Dan ide-ide diupload ya. Jangan cuma di HP doang ya. Di HP ntar pindahkan ke laptop pindahkan kemana deh. Harddisk kemana dia hilang weh. Innalillahi weh gitu. Lagian malas loh, saya juga nyimpan video banyak banget tuh di harddisk. Apakah ada saya keinginan untuk membuka video lewat harddisk? Kagak lah, pasti lebih senang ke YouTube kan. Ya, memori misalnya, ini aja simpel aja, memori kita ngantar anak ke pesantren di video tuh, ya kan? Kalau yang enak dilihat ya Pak, masukin reels kan? Reels kan? Betul. Suatu saat ketika anak itu udah lulus pesantren, kita tahu 3 tahun yang lalu nih. Oh, aku pernah nganter. Kayaknya kita senyum sendiri kan? Nah, itu ternyata buat kita sendiri kalau itu. Tapi lebih senyum lagi mengembang saat ada orang penasaran nih. Kalau ke pesantren itu gimana ya? Nah, karena kita bikin video, ternyata si yang nonton itu membuat dia pengen pahala lah kita. Nah, itulah ada sesuatu yang kita nggak ngerti gitu ya dari ngupload. Dan sekali lagi bukan pamer itu kadang bagus Bu gitu. Jangan nggak pede juga gitu, jadi pamer itu kadang bagus. Kalau dibilang narsis sih udah sering saya juga tapi kan dari situ kita ada nanti kedepannya pasti ada manfaatnya ya. Oke, jadi kita sudah laksanakan dan diupload ya di medsos ya. Ya, kita juga banyak kerjasama. Kita juga kan punya anak asuh yatim piatu. Oh gitu, yang tadi. Yang tadi itu. Jadi itu dari mana? Kan kita di sini pendatang ya. Nah, saya ingin memberikan sedikit hal baik lah buat lingkungan ini. Makanya saya setiap hari Minggu mengkoordinir anak-anak untuk ngaji anak yatim piatu di sini. Jadi itu yang tadi. Tapi anak dari mana aja? Dari luar perumahan. Oh, dari luar perumahan. Ya, kan di luar. Nyarinya nawar-nawarinnya gimana? Kan kita punya relasi di luar orang Citapen asli lah istilahnya. Jadi tokoh gitu ya. Nah, tokoh itu kita soalnya ke sana ngobrol seperti apa di sini ada enggak awalnya punya anak yatim atau seperti apa. Wah, ternyata banyak. Dan anak-anak itu tidak terkoordinir gitu maksudnya tuh dari ngajinya, dari apanya. Nah, kan saya punya relasi lah lumayan gitu ya. Banyak yang suka nyari anak yatim kemana ya, saya harus donatur. Donatur itu kemana ya. Keren. Dari sana saya itu praktik baik loh. Iya, praktik baik itu udah dilaksanakan modul berapa itu? Ke masyarakat kan? Iya. Modul 3 deh. Gitu. Iya, nanti itu dipakai aja tadi ceritain. Iya. Ya, jadi saya punya anak-anak asuh yatim piatu sama duafa itu sekitar 40. Wow. Cuman nggak di sini. Jadi di rumahnya masing-masing. Setiap minggu datang ke sini ngaji. Setiap Jumat kita ada uang jajan buat sekolah. Jadi saya yang yang sebagai wadah penyalur donatur teman-teman saya ataupun orang tua murid. Gitu. Jadi orang tua murid itu selain menyekolahkan anaknya juga sebagai donatur juga. Jadi karena memang melihat nyata ya. Oh, tiap Jumat ayah kan memang kan datang ke sini kan. Iya. Oh, tiap minggu ayah. Gitu. Jadi kegiatan
oh ada. Iya, jadi mereka itu oh ya percaya karena anak-anaknya dia nggak ada gitu. Setiap Ya Jumat. takutnya kan dikira ya, Iya, zaman sekarang mah iya, ya, terus kan dicurigai nya mau berbuat baik juga. berbuat baik juga salahnya. Apalagi salahnya. Oh gitu, keren. Jadi mengajarkan, makanya pas Budi Pekerti ya, saya mengajarkan anak-anak untuk berbagi gitu. Ya saya masukkan saya. Berarti anak itu juga dilibatin ya, anak yang sekolah di sini. Iya, jadi selalu ketika ada momen Lebaran, kepuasa bersama, Lebaran, terus momen setiap Jumat berkah. Jadi anak-anak itu, oh iya ya, selalu bersyukur gitu. Oh kita mah alhamdulillah dari apa? Dari makanan, kitanya banyak, terus pakaian kita bagus, uang kita jajan tinggal minta. Sedangkan anak-anak yang lain, jadi lebih bergerak gitu. Ya itu tuh modul 3 itu. Waduh, Iya, pengabdian kepada masyarakat. alhamdulillah Iya. berarti Ternyata udah hatam ya. belum juga modul 1 belum beres ya. Udah ke modul 3 ntar ini. Tadi yang kesepakatan kelas modul 2 ya. Oh udah, Iya. alhamdulillah ya Allah. Ya, pembelajaran diferensiasi tadi kan anak-anak milih modul 2. Iya itu ada nanti. Itu justru nanti dilihat kalau masalah. Tepek tuh melihat kalau masalah. Udah ya. Berarti semua yang dilakukan udah ada ya. Sudah, cuma kita Dan tidak jangan tahu. lupa dokumentasi. Jadi sewaktu-waktu kepepet nih, udah terjadi dulu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau memang di situ cuma ngupload aja kan, ngupload foto gitu-gitu ya dulu aja. Nggak harus besok tugas sekarang deh aku mau difoto gitu, enggak. Justru itu yang jujur kan, karena memang sudah dilaksanakan walaupun itu tahun-tahun kemarin gitu. Iya, seperti kan kemarin nggak sekolah kan pas Iya. tugas satu tiga Iya, satu kan tapi libur. ditanya kan, ditanyanya dia udah di sekolah kan. gimana mau jawab ya kalau kita nggak punya dokumentasi Iya, kan. makanya Nah itulah pentingnya dokumentasi. Jadi jangan main-main sama foto-foto gitu. Apa sih selfie apa ini? Jangan salah, justru itu teh bermanfaat. Kayak misalnya ini lagi itu ya kayaknya tuh guru ya. Nah, foto suatu ketika di tugas itu ada aja ada nanti dan kegiatan apa gitu apa aja yang kan tidak membuat-buat ya. Kalau saya mah lebih suka menggunakan dokumentasi yang udah lama daripada mendadak ada dan aneh gitu loh, nggak ada kegiatannya tapi tiba-tiba foto gitu. Kalau saya mah lebih suka, itu kan melatih juga kejujuran kita bahwa memang kita melaksanakan walaupun itu sudah sebelum pelatihan itu kita ikutin gitu kan, berarti kita tuh keren. Kenapa? Karena belum belajar Karena ada PP yang keren, luar juga biasa. soalnya CGP-nya lebih keren karena saya belajar dari CGP gitu ya, dari CGP, dari kalau Bu Fiza saya dari keteguhan Bu Fiza untuk membangun sekolah itu nggak gampang, keteguhan. Kalau dari yang lain dari jaraknya. Iya. Kok bisa ya di situ ya, nyangsang di situ. Dan ternyata istiqomah gitu ya. Jadi masing-masing CGP itu punya unik kenapa Allah takdirkan kita ketemu. Itu memang yang pengen CGP kan banyak ya, ribuan. Nah, terus yang nggak keterima juga banyak ya, ribuan ya. Ternyata ada unik gitu ya. Kadang saya juga mikir, kok bisa ya ke Cipongkor? Ternyata di Cipongkor tuh ada itu ya CGP yang luar biasa itu ya boleh itu gitu ya. Saya bilang kenapa yang dipilih nggak yang kata-kata aja gitu ya. Itu ya ternyata justru ada mutiara gitu ya. Nah juga sama guru TK yang kata Bu Fiza mah ya nggak tahu ya kalau kata siapa ya, kalau saya mah nggak pernah memandang karena memang saya mengagungkan guru TK dan SD terutama. Jadi guru-guru murid saya itu, guru-guru anak saya itu luar biasa lah gitu ya. Nah, yang dipandang sebelah mata itu pada fondasi gitu. Dan ternyata sekarang saya paham menanamkan fondasi itu ya butuh effort dan butuh istiqomah dan nggak boleh pundungan ya. Iya, jangan. Nanti anaknya pundungan semua. Nanti pundungan semua gitu. Pokoknya keren ya. Jadi sekarang kita udah di akhir pendampingan, alhamdulillah. Refleksi ya. Pembelajaran atau ide baru yang Ibu Fiza dapatkan setelah sesi pendampingan ini.
wawasannya jadi lebih terbuka Oh itu iya. ya. Menambah Iya, wawasan. menambah wawasan. Apa itu? Wawasan apa? Wawasan Suruh upload. suruh upload dokumentasi. Oh iya, dalam mendokumentasikan kegiatan ya. Jadi hal-hal yang istilahnya sudah terlaksana bisa dilihat lagi gitu. Iya. Seandainya didokumentasikan gitu. Ya, Betul kata Ibu. kalau saya punya prinsip ini, hal yang sederhana buat kita belum tentu sederhana buat orang lain. Jadi kadang saya pernah mikir ya, waktu itu ya saya cerita, saya pernah mikir, masa ya ada orang yang nggak bisa merubah Word ke PDF? Ya. Bukan, kalau buat PDF kan PDF ke Word ya. Kalau buat ke PDF kan ada ya di laptop ya. PDF ke Word, nggak tahu aplikasinya apa. Sederhana kan buat kita kan. Tapi jangan salah, itu tuh ada yang nge-WA dan minta dibikinin video ke saya kan. Tutorial yang saya rasa ngapain ya saya ngupload cuman tutorial PDF ke Word gitu ya dengan aplikasi Alef PDF misalnya gitu. Terus nyarinya gimana? Cara masukinnya filenya gimana? Itu butuh. Berarti kan sesuatu yang sederhana ya buat kita. Karena kita bisa, tapi bisa jadi luar biasa buat orang lain. Sama seperti Bu Fiza tadi, salaman. Masa sih orang lain nggak bisa nyuruh anak salam? Jangan salah. Pas SMA, pernah SMA kan? Iya. Kalau pas zamannya Bu Fiza mah masih bagus ya. Kalau anak sekarang yang benar-benar tergila-gila dengan HP, mending lihat HP daripada salaman ke guru. Ya. Lewat ke ibu rumah ya. Karena penanaman dari TK yang Bu Fiza ajarkan, saya jamin tuh anak-anak yang tadi tuh sampai tua jangan-jangan lewat nyari Bu Fiza. Buat salam ya. Buat salim gitu ya. Nah itu sesuatu yang unik kan, dan itu harus dibagikan gitu. Dan kalau ngupload video itu jangan punya niat untuk viral, karena kita nggak ngerti, kita nggak niat viral jadi viral, tapi kita niat viral kadang tidak ada yang nonton gitu. Iya, jadi terus jangan juga kita insecure bakalan ada yang nonton gitu ya. Itu mau urusan yang punya aplikasi gitu. Jadi cekin aja, dan kita kalau istiqomah itu aplikasi baca. Akun ini setiap hari upload ya, jadi akun ini nanti akan disebarin. Jadi lah TK ini terkenal gitu. Itu yang ini kudu istiqomah tadi memang, dan itu teh kalau saya lihat yang akun gede itu teh sehari Sabtu minimal kan punya anak buah atau hiji-hiji tugaskan Senin Saha Selasa Saha ada ya tilu. Seminggu 2 kali berarti Senin Kamis ya kamu, Selasa Jumat, Sabtu nggak libur. Libur alhamdulillah. Sabtu Minggu libur. Bener-bener nih TK-nya enak banget. Kudunya. Liburnya aja enak, ngajarnya nggak mau. Ngajarnya enak. Buat kita konsumen. Buat kita konsumen enak, tapi buat gurunya ya. Oke. Terus apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari saya? Dari Ibu? Ya, dari saya. Oh, Masya Allah, udah baik. Udah luar biasa, menginspirasi. Oh gitu, alhamdulillah. Menginspirasi saya. Gimana sih caranya jadi ibu yang bisa seperti ini? Gitu. Apa bulat? Itu nggak usah diajarin ya? Itu sudah kodrat alam dan kodrat alam. Betul, itu sesuai. Iya. Jadi inspirasi Ibu Wati-in untuk saya, sehingga kedepannya mungkin saya apa ya, ingin seperti ibu jadi blogger ya Bu ya? Oh iya, atau iya, jadi blogger, YouTuber. Itu aja yang saya belum bisa. Apa sih Instagram apa apa tuh yang Instagram yang suka di Instagram namanya apa, jadi lupa sih. YouTuber, blogger, Instagram tuh apa? Artis. Iya, Instagramable ya. Itu belum saya juga. Saya tuh lagi belajar juga. Belajar ke ibu itu tentang itu, bagaimana pamer ya? Iya. Ya karena nggak bisa pamer. Iya. Kudu pede atuh, jangan malu-maluin. Terus kemarin ada Pak Haji Osop ya. Iya. Saya nggak mau ngupload. Neng Reni juga, Pak Joseph, Neng Reni. Kenapa nggak ngupload ke YouTube? Karena malu cina.
Saya bilang apa coba ke mereka? Siapa yang nonton? Pede banget. Jadi kan kalau YouTube itu kan gimana dari YouTube-nya. Kita tuh misalnya Ufiza bikin video di-upload ya. Kalau saya subscribe Ufiza udah jelas nih, saya tahu kan. Kan saya subscribe. Kemudian Ufiza setiap ada aksi nyata yang diupload di YouTube, saya nggak usah dikasih tahu linknya juga saya nggak tahu. Karena kan masuk, iya udah subscribe udah masuk kan di beranda. Cuman kan kalau nggak subscribe nggak ngerti. Kecuali Bu Fiza sengaja ngirim link ke saya gitu kan. Iya kan. Nah terus kalau jawabannya saya nggak pede, nah pertanyaannya dibalik lagi, siapa yang mau nonton dan nggak terkenal? Dan nggak tahu. Nah kecuali kalau artis kan udah. Dan nanti kenapa kita orang biasa bisa terkenal? Karena memang tiap hari kita istiqomah. Bahkan ada yang 3 video sehari. Nah kan si Reelsnya kan jadi heran, ini orang siapa ya? Rajin banget bikin video. Akhirnya akunnya disebar. Jadi luas, nanti bisa jadi murid Bu Fiza itu melintas kabupaten. Iya Kan? Iya, itu kenapa? Karena dari kekuatan medsos, kekuatan media sosial. Jadi ya jangan insecure dan jangan merasa terlalu pede ya ada yang nonton gitu. Itu aja sih. Dan soalnya saya ngomong gitu bukannya menghina, tapi ingin menanamkan bahwa ya jangan suzon dulu lah sama karya kita sendiri. Kalau yang nggak menghargai karya kita tuh siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri aja nggak pede, nggak menghargai, bagaimana orang lain mau menghargai ya kan? Iya, saya mah dihujat udah biasa soalnya. Ya jadi terus ini ya. Oh berarti alhamdulillah udah selesai bikin pendampingan kali ini. Nggak kerasa Iya. Terima kasih ya atas penyambutan yang luar biasa dan cerita-ceritanya. Saya jadi penasaran sama anak-anak TK ya. Karena tadi yang alumni aja udah penasaran, dia datang, saya pikir mau ngapain gitu. Salaman, pulang lagi. Unik banget tadi kudunya di video soalnya. Masukin ke TikTok ya. Benar. Nanti lagi deh gitu. Nanti izin ya ngupload ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Bu Fiza bisa lebih baik ya. Amin. Dan kalaupun saya bisa jadi inspirasi, mudah-mudahan jauh lebih baik dari saya. Karena saya akan sedih kalau udah terinspirasi tapi di bawah saya gitu. Jadi harus lebih baik. Terima kasih. Minta bimbingannya. Oh iya, insya Allah. Sama-sama lah kita sharing. Karena siapa tahu saya bisa melakukan yang Bu Fiza ajarkan. Tadi salaman ya ke murid saya yang SMA ya. Hai guys, ya nanti kalau ketemu kudu salaman. Walaupun salaman doang terus orang lagi nggak nanyain kabar nggak apa ya? Nggak nanyain kabar, nah itu mah kebangetan kalau SMA ya. Iya. Apalagi ke gurunya ya. Iya. Tapi benar loh Bu Fiza, selama ini ada alumni pun datang ke sekolah itu yang nanya kabar saya. Yang nanya dia kuliah di mana, dia kerja di mana saya. Berarti memang penanaman itu krisis sekali. Boro-boro salaman gitu. Bahkan saya sapa duluan. Kalau di pasar ketemu yang sapa duluan saya. Iya. Biasanya. Iya, makanya berarti segitu makin kesini makin cuek gitu. Dan ke anak saya aja, ke anak kandung saya juga. Kalau saya pergi misalnya bareng, itu kan gurunya Dede, salim dong. Berarti kan ada yang nyuruh. Tidak ada inisiatif dari dia sendiri gitu ya, untuk datang untuk salaman gitu. Berarti memang apa yang diajarkan bisa keren banget. Dan itu harus ditularkan dan diteruskan, ditingkatkan gitu ya. Nanti saya salaman ya cerita gitu. Ya. Cerita dari mana? Bagaimana tanpa kita nanya. Kalau nanya pasti dia ceritakan. Iya. Tapi kalau misalnya ke ibu gurunya mah salaman cerita. Iya, soalnya kan ada orang lain ya saya tadi ya. Jadi dia kagok ya, bingung gitu ya. Tamu. Jadi jangan ganggu. Iya, jangan ganggu. Ada tamu. Ya, berarti bagus itu. Berarti kan ada cerita gitu kan. Karena krisis sampai di murid saya. Kalau perlu dia di jalan main HP aja. Saya tahu. Bahkan ada kata teman saya itu dia jadi kasirnya, nggak nyapa. Kita bayar ke dia. Ya Allah. Sekrisis itu. Makanya di TK itu ditanamkan itu bukan calistung kalau di sini. Iya jangan. Di sini TK bagus Azikra ya. Daftar. Citapen ya, masuk perumahan kudu ini ya, nanti pelangnya di depan nanti ya didoain ya. Amin. Ada pelang gede ya, jadi nanti
Azikra belok gitu. Iya, Azikra Kan tadi belok. bingung pelangnya Iya, gimana. pudar-pudar. Oh, udah. Tadi diain yang gede gitu ya, Iya, spanduk gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, di sini penanaman karakter keren. Hmm. Tingkatin pokoknya, jangan memaksa untuk calistung. Betul. Calistung mah nanti juga usia 9 dia bisa sendiri Bisa, kok. betul. Maksudnya dia malu kok kalau nggak bisa juga. Iya. Kalau sekarang mah jangan. Iya, kan tugas SD, ibu Iya, SD. iya. Iya. berbagi Jangan peran. direbut atuh. Iya, enggak. Ladangnya SD mah. Enggak. Ya atuh mah. Biar nanti ibu guru SD ada kerjaan. Ya, jadi nanti saya sampaikan ke CGP SD. Itu tugas apalagi guru kelas 1 ya. Betul, Iya. betul. Itu tugasnya ya. Jadi jangan diseleksi karena bisa calistung. Betul, saya suka sedih. Jangan dong, kudunya bisa pakai baju sendiri, Iya, makan. makan. Toilet ya, daripada Betul. guru SD kelas 1 repot kan? Iya. Kalau ke toilet, Kayak kudu dicerokin. training, iya. Terus mandiri, Oh, masa mandiri. udah di SD harus ditungguin ya? Oh, ditungguin. Kan nggak ada ya? Iya, iya. Ya, kalau di sini dari TK nggak ditungguin Udah, loh. itu ya emak-emaknya ya, Iya. emak-emaknya. Pokoknya keren, nanti bisa lanjut Iya. untuk PI selanjutnya. Iya. Mudah-mudahan sehat kitanya, Amin. bisa ketemu dan bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Iya.